Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nasrul Ramadan, NPM 1717051043. Ya, di sini saya akan membawakan tentang materi pengantar teori komputasi. Berikut adalah materinya. Pembahasan pertama adalah teori komputasi, yang kedua bahasa reguler, yang ketiga operasi pada bahasa reguler. Teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Teori komputasi dibagi menjadi 3 ranting, yaitu antara lain yang pertama, teori otomata atau yang disebut dengan automata teori. Yang kedua, teori komputabilitas atau yang disebut dengan compatibility theory. Yang ketiga, teori kompleksitas atau yang disebut dengan kompleksitas teori. Oke, teori komputasi. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Teori komputabilitas adalah teori yang bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Oke, selanjutnya teori kompleksitas. Teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang model komputasi. Yang pertama, finite state automata atau yang disebut dengan FSA. Finite state machine atau yang disebut dengan FSM. Baik, yang kedua, push down automata atau yang disebut dengan PDA. Yang ketiga adalah TM atau yang disebut dengan mesin Turing atau Turing machine. Oke, pertama kita akan membahas tentang finite state machine yang disebut dengan FSA. FSA dapat berupa suatu mesin yang tidak dapat memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai finite state automata atau yang disebut dengan FSA. Secara formal, FSA ini didefinisikan sebagai tuple 5 atau key VT, M, S atau Z. Di manakah himpunan hingga stata, VT atau yang disebut dengan himpunan hingga simbol input alfabet, M berfungsi transisi bentuk tabel, S stata awal, Z himpunan stata penerima. Jenis finite state automata atau yang disebut dengan FSA. Deterministic finite automata DFA. Yang kedua, non-deterministic finite automata atau yang disebut dengan NFA. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas teori yang agak lebih dalam lagi. Push down automata atau yang disebut dengan PDA. PDA adalah mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO, last in first out, untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memori stack. Sebuah PDA dinyatakan dengan 7 tuple. Yang pertama itu adalah key atau yang disebut dengan himpunan state. Yang kedua adalah sigma, himpunan simbol input. T, simbol stack. Sigma, fungsi transisi. S, state awal. F, state akhir. Yang terakhir adalah Z, top and stack. Maaf, ralat. Yang E tadi itu adalah sigma. Mesin Turing atau Turing Machine, TM. Mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Berikut adalah finite controller yang dapat kita lihat dan kita pelajari. ACM Computing Curricula 2005 membagi bidang computing menjadi 5 domain. Nah, yang pertama adalah Computer Science atau CS. Yang kedua, Software Engineering atau SE, informatik. Yang ketiga adalah Informasi Sistem atau yang disebut IS. Yang keempat adalah Computer Engineering. Dan ini adalah bidang computing. Yang pertama, Informatik Sistem atau IS fokus pada integrasi solusi teknologi informasi dan proses bisnis untuk mempertemukan kebutuhan informasi bisnis atau enterprise. Selanjutnya ada CE adalah Computer Engineering, fokus pada desain konstruksi komputer atau sistem berbasis komputer.
Nah, yang ketiga adalah Computer Science atau CS, fokus pada kajian aspek teoritis dan algoritmis hingga aplikasinya. Information Technology atau IT, fokus pada penggunaan teknologi komputer untuk mempertemukan kebutuhan bisnis, perintah pendidikan, kesehatan, dan organisasi lainnya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang Software Engineering atau disebut dengan SE. Baiklah, SE ini terfokus pada pengembangan atau analisis desain dan implementasi, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat lunak secara sistematis ataupun secara terstruktur. Nah, baiklah, itu adalah penjelasan tentang bidang computing. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa reguler. Apa sebenarnya bahasa reguler itu? Bahasa reguler adalah penyusun ekspresi reguler IR. Bahasa dikatakan reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Penerapan ekspresi reguler misalnya, yang pertama, pencarian atau searching untuk karakter string pada suatu file biasanya ada pada text editor. Yang kedua adalah pada kompilator IR itu diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal. Nah, ini adalah simbol-simbol ekspresi reguler. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang operasi bahasa reguler. Urutan prioritas operator dalam ekspresi reguler. Yang pertama adalah operator aristik. Yang kedua operator concatenation bersifat asosiatif hingga 0,12 dapat dikelompokkan 0,1,2. Yang ketiga operator atau tanda plus yang bersifat asosiatif. Contoh ekspresi 0,1 bintang atas 1 dikelompokkan menjadi 0,1 bintang plus 1. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa yang dibangkitkan oleh ekspresi reguler dari IR itu sendiri. Simbol IR adalah L, dalam kurung R, titik koma R adalah IR. Sifat khusus ekspresi reguler R1 dan R2. Yang pertama, L dalam kurung R1 tambah R2 sama dengan L dalam kurung R1 UL R2 dalam kurung. Berikut adalah ada keempat dari rumus yang bisa teman-teman pelajari. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.